Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Ajit Muslim, nomor induk mahasiswa 7020011910, mahasiswa program studi kesehatan masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu mengenai pembiayaan dan penganggaran kesehatan. Pertama, langsung saja. Jadi yang pertama itu mengenai perbedaan antara anggaran dan penganggaran. Anggaran atau budget adalah produk yang dihasilkan dari kegiatan penganggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang secara sistematis, formal, dan dilaksanakan dengan tanggung jawab agar tujuan dari perusahaan tercapai. Selanjutnya yaitu penganggaran atau budgeting adalah suatu proses tahap persiapan, penyusunan rencana, perencanaan berbagai informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana, implementasi dari rencana tersebut hingga pada tahap pengawasan. Produk dari penganggaran adalah anggaran atau budget. Selanjutnya yaitu fungsi penganggaran, di mana fungsi penganggaran ada terbagi menjadi 4. Yang pertama itu fungsi perencanaan, merupakan salah satu fungsi manajemen, dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan meliputi tindakan memiliki dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal menvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian, pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan. Apakah dapat ditentukan efisiensi atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Tujuan pengawasan itu bukanlah mencari kesalahan, akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan. Selanjutnya yaitu fungsi koordinasi. Nah, fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Fungsi yang terakhir yaitu anggaran sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi tujuan yang paling utama dari anggaran adalah untuk pengawasan luar, yaitu untuk mencegah pengeluaran bagi hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Selanjutnya, materi tentang tahap penyusunan anggaran. Yang ada 4 tahap penyusunan anggaran. Yang pertama yaitu penentuan pedoman anggaran. Penentuan pedoman anggaran yang akan dibuat pada tahun akan datang
sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Sebelum penyusunan anggaran, terlebih dahulu manajemen puncak melakukan dua hal, yaitu menetapkan rencana besar perusahaan seperti tujuan, kebaikan, dan asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran. B. Membentuk panitia penyusunan anggaran. Tahap selanjutnya itu persiapan anggaran. Dalam persiapan anggaran, bagian-bagian yang terkait dengan anggaran mengadakan rapat untuk membuat suatu anggaran. Dalam pembuatan suatu anggaran ditentukan juga ramalan penjualan dan penjualan setelah penyusunan ramalan penjualan bagi pemasaran bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran penjualan, anggaran beban penjualan, anggaran piutang usaha. Tahap selanjutnya yaitu penentuan anggaran. Pada tahap penentuan anggaran, semua manajer beserta direksi mengadakan rapat kegiatan perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran, koordinasi dan pencelahan komponen anggaran, pengesahan dan pendistribusian, serta pelaksanaan anggaran. Selanjutnya itu tahap terakhir atau tahap keempat yaitu pelaksanaan anggaran. Untuk kepentingan pengawasan setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi. Itu tadi tahap penyusunan anggaran. Selanjutnya itu apa itu new normal atau apa itu new public management. New public management atau NPM adalah pendekatan untuk menjalankan organisasi layanan publik yang digunakan di lembaga pemerintah dan layanan publik, baik di tingkat lokal dan nasional, yang menitik beratkan pada anggaran bahwa manajemen yang dilakukan sektor bisnis lebih unggul daripada manajemen yang selama ini diselenggarakan oleh birokrasi. Selanjutnya itu mengenai perbedaan sektor publik dan swasta. Perbedaan sektor publik dan swasta yang pertama itu mengenai tujuan organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuan yang unik serta spesifik yang hendak dicapai yang bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan tersebut kemudian bisa dipilih atau dipilah menjadi tujuan yang bersifat finansial maupun non-finansial. Tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi sektor laba pada sektor swasta. Beda dengan sektor. Perbedaan yang menonjol adalah tujuan untuk memperoleh laba pada sektor swasta, usaha mencapai laba atau profit dimaksimalkan, sedangkan pada sektor publik bukan hanya untuk mencapai keuntungan semata, namun juga dalam rangka penyediaan pelayanan publik seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, masyarakat, penegakan hukum, transportasi massal, dan lain sebagainya. Selanjutnya perbedaan yang kedua yaitu sumber pembiayaan. Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau struktur pembiayaan. Selanjutnya itu pola pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Manajemen pada sektor swasta bertanggung jawab pada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan krediator atas dana yang diberikan. Pada sektor publik, manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan oleh organisasi sektor publik dan dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat. Perbedaan yang keempat yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi secara kelembagaan organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Perbedaan yang kelima yaitu karakteristik anggaran dan stakeholder. Jika dilihat dari karakteristik anggaran pada sektor publik, rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukanlah suatu rahasia negara, beda dengan di swasta, di mana anggaran pada sektor swasta bersikap tertutup
dan merupakan rahasia perusahaan. Publik dalam organisasi sektor publik memiliki makna yang berbeda dengan yang dipahami oleh organisasi sektor swasta. Tahap yang terakhir yaitu, atau perbedaan yang terakhir yaitu sistem akuntansi yang digunakan. Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual atau accrual accounting. Sedangkan pada sektor publik sampai pada tahun 2014 ini masih menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju accrual, cash toward accrual, dan nanti secara penuh sektor publik akan menggunakan basis accrual pada tahun 2015. Nah, itulah 6 perbedaan antara sektor publik dan swasta. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak untuk tugas video ini. Semoga apa yang telah saya tadi sampaikan melalui video ini, teman-teman dapat mengambil suatu pengetahuan atau ilmu yang dapat menambah wawasan teman-teman mengenai pembiayaan dan penganggaran kesehatan. Sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.